Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tata kelola urusan pemerintahan dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dipimpin oleh 1 orang pejabat eselon 2 yang membawahi 5 orang pejabat eselon 3, 11 orang pejabat eselon 4, serta staf yang berjumlah 26 orang. Berdasarkan struktur organisasi profil pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai berikut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dr. Randus Roy C. Syauta MSI, lahir di SBB Rumakai pada tanggal 8 Juli 1966, NIP 19660708199803103, pendidikan S2 Administrasi Pembangunan Negara. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 203 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Dinas Dr. Randus Junantan MSI, lahir di Maluku Utara pada tanggal 5 Oktober 1964, NIP 19641051993031011, pendidikan S2 Lingkungan. Menduduki jabatan saat ini terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Sekretaris Dinas membawahi Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Windy Limba SOS, lahir di Ambon pada tanggal 27 Juli 1969, NIP 19690291989032014, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Hadria Gusong S. Hud, lahir di Ambon pada tanggal 5 Maret 1967, NIP 1967050520001220002, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Atika Dahlan SE, lahir di Ambon pada tanggal 29 April 1967, NIP 19670429199022002, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Kepala Bidang Tata Lingkungan belum terisi. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis, serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
Membawahi Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan dan KLHS Rithasya Tresye Weno SSI, lahir di Boy 9 Juni 1984, NIP 1984060920110120005, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Novita W. Gaspers, SHMH, lahir di Ambon pada tanggal 19 November 1971, NIP 1971111199980320008, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 Elma Novi Ririhena SPI MSI, lahir di Banda 27 September 1968, NIP 19689271997032005, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengembangan fasilitas teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, James Ayal SP, lahir di Haria 18 Maret 1968, NIP 19681819970310003, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Seksi Kasih Pengembangan Fasilitas Teknis Vence Puri Mahua SH Eshud MSI, lahir di Halmahera Tengah pada tanggal 27 September 1974, NIP 1974092719990310006, menduduki jabatan terhitung tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Daniel Pasodung SPI MSI, lahir di Toraja 1 Desember 1966, NIP 19661201199603104, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 2 November 2020 SK PLT berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 875.1/2013 tahun 2020. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan lingkungan dan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Membawahi Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Peter Watimena Esos MSI, lahir di Haruku 19 September 1965, NIP 19650991988101001, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan Henderika Pauno SPI, lahir di Haria 30 Maret 1973, NIP 1973033020001220003, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup H. Badila Eshud MSI, lahir di Ambon pada tanggal 22 Agustus 1973,
NIP 19308221999031009 menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 32 tahun 2017. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Membawahi Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Heni Nio Esa, lahir di Maluku Tengah pada tanggal 25 Maret 1984. NIP 19803252010012008. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Insinyur Ketsya CH Atapari MM, lahir di Morotai pada tanggal 29 Juni 1963. NIP 1963062919990320002. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Maluku nomor 6 tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup berpedoman juga pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, kembali lagi bersama saya Mariska Muskita. Tentunya saat ini saya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dengan Dr. Andus Roy Cornelis Syauta MSc. Halo Bapak, salam sehat. Salam sehat. Ya, Bapak, untuk terkait program-program di tahun ini, apa saja program unggulan yang menjadi ciri khas dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih Nona Mariska. Untuk program dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku di tahun 2020 ini itu terbagi atas 7 program dan 25 kegiatan. Namun yang menjadi prioritas itu atau yang menjadi unggulan ya bagi kami, yang pertama adalah masalah penanganan sampah. Masalah penanganan sampah ini juga merupakan program prioritas Bapak Gubernur, di mana telah dicanangkan oleh beliau untuk Maluku bebas sampah plastik. Nah, dari program itu juga kita menurunkan perda tentang penanganan sampah itu sendiri. Dan ini dilaksanakan di 11 kabupaten kota. Kemudian program yang lain itu adalah program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim ini adalah merupakan program tingkat nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi kita diminta untuk bagaimana mendorong masyarakat yang ada di 11 kabupaten kota, khususnya di desa-desa, untuk bagaimana mereka bisa membangun kerentanan untuk menghadapi adaptasi terkait perubahan iklim. Dan program ini betul-betul membutuhkan suatu kinerja yang baik dari aparatur yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota yang menangani permasalahan lingkungan. Kenapa? Karena kita harus memberikan edukasi, kita harus mendorong pemahaman masyarakat tentang pembentukan kapasitas mereka untuk menghadapi perubahan iklim ini. Dan puji syukur bahwa di tahun ini kami mendapat penghargaan tingkat nasional, yaitu 2 proklim utama dan 1 sertifikat. Nah, proklim utama itu yang pertama adalah Desa Haruku di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian untuk Kota Ambon itu RT 004
Kelurahan Pompule. Dan yang mendapat sertifikat itu adalah Desa Amahei. Nah, oleh karena itu ke depan ini tanggung jawab kami adalah untuk mempertahankan program proklim ini. Jadi ketentuan yang harus dilakukan adalah setiap tahun itu harus ada penambahan. Nah, ini yang sulit, sehingga kita butuh kinerja sinergitas antara provinsi dan kabupaten, karena memang wilayah ini menjadi kewenangan kabupaten kota sebenarnya, cuman sinergitas itu harus ada. Nah, oleh karena itu kalau tahun ini 3, berarti tahun depan itu harus lebih dari 3. Kemudian kalau tahun ini sudah ada proklim utama, berarti 2 tahun ke depan 2022 itu tantangan kita adalah bagaimana menjadikan 2 desa ini atau 2 kelompok yang sudah mendapat trofi proklim utama ini untuk mendapat trofi proklim lestari. Nah, itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Nah, kemudian program yang lain adalah bagaimana penegakan hukum. Ini juga terkait dengan aktivitas dari pelaku usaha. Kita tahu bahwa penegakan hukum ini adalah untuk bagaimana menyadarkan sekaligus mengarahkan setiap pelaku usaha untuk tunduk dan taat kepada izin lingkungan atau dokumen lingkungan yang sudah mereka miliki. Nah, itu penegakan hukum. Kemudian terkait juga dengan kegiatan pembinaan dan pembinaan untuk Komisi Penilai AMDAL. Nah, tantangan kami bahwa selama ini Komisi Penilai AMDAL itu baru ada di provinsi. Wajib 11 kabupaten itu mempunyai komisi AMDAL, sehingga ketika kegiatan yang ada di wilayah mereka dan menjadi kewenangan mereka tidak perlu membahas dokumennya di Komisi AMDAL provinsi. Tahun ini juga kami pada bulan Februari kemarin kami mendapat penghargaan juga dari Kementerian Lingkungan terkait dengan kualitas air nasional. Jadi selama ini kan kami membina beberapa sungai yang ada di Provinsi Maluku untuk bagaimana kualitasnya itu terus dijaga dan ditingkatkan. Nah, kemarin di Sungai Waipo, Kabupaten Maluku Tengah itu hasil uji untuk menentukan indeks kualitas air nasional itu kita masuk dalam penentuan peningkatan indeks kualitas air nasional. Oleh karena kita masuk dalam penentuan meningkatnya indeks kualitas air nasional, maka kami mendapat penghargaan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup pada rakor teknis bulan Februari kemarin, awal bulan Februari kemarin di Lombok. Jadi tahun ini kita mendapat 4 penghargaan dari Kementerian Lingkungan. Itu program-program prioritas kami di tahun 2020 ini. Ternyata di tahun ini sudah ada 4 penghargaan yang diraih, Pak ya. Untuk persiapan ke depan di tahun 2021, apa saja program yang sudah dibuat, Pak? Jadi untuk tahun 2021 nanti, yang pertama kami tetap akan mempertahankan program-program yang sudah kami laksanakan di tahun 2020 ini. Jadi masih untuk penegakan hukum, untuk proklim, untuk pembinaan komisi AMDAL, kemudian untuk kualitas air, nah persampahan. Nah, itu tetap kami pertahankan. Tetapi di 2021 kami juga ingin menambahkan bagaimana edukasi kami yang lebih menyentuh lagi terkait dengan persoalan sampah ini ke masyarakat. Jadi kami ingin membentuk juga bank sampah sampai ke desa-desa. Pak. Karena dengan adanya bank sampah ini berarti dia bisa memecahkan bagaimana persoalan penanganan sampah sejak hulu, tidak di hilir. Pak. Jadi dari hulu, karena sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu kan semuanya ada di masyarakat. Nah, jadi kalau kita membentuk bank sampah ini di desa, maka persoalan sampah itu bisa terpecahkan sejak di hulu. Kan selama ini orang tetap berusaha memecahkan persoalan sampah itu di hilir. Di hilir ini kan sudah menumpuk baru penyelesaian. Nah, itu juga tidak bisa
mencapai solusi yang maksimal. Contoh, di TPA itu kan ketika dia sudah penuh, otomatis memerlukan perluasan lahan untuk penampungan akhir itu. Tapi kalau sebagian dia sudah terpecahkan di masyarakat, maka sampai ke TPA itu kan sudah sangat kecil. Nah, itu yang pertama yang perlu kita tambahkan. Kemudian yang kita mau lihat juga daerah-daerah yang memang menjadi sumber pencemar. Seperti contoh di SBB. Di SBB itu kan ada lokasi tambang batu bukan yang dia menghasilkan merkuri. Nah, ini kan masyarakat tidak pernah menyadari kalau dari kegiatan dia itu bisa membawa sumber pencemar itu masuk ke media air. Media air ini kan bisa saja sungai, bisa saja air laut. Nah, ketika itu masuk ke sungai atau air laut, maka kegiatan ini kan dimanfaatkan selain oleh manusia juga kepada makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, ini rantai makanan bisa terjadi di situ ketika ikan, udang, kepiting, dan biota lainnya tercemar, maka masyarakat memakan akan berdampak kepada manusia. Nah, oleh karena itu kami juga akan memprioritaskan kepada lokasi-lokasi yang memang menurut kami bisa memberikan sumber pencemar, termasuk juga kemarin di Gunung Botak. Nah, di Gunung Botak mudah-mudahan hasil-hasil kajian kami itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat. Karena kemarin uji kualitas air laut di Teluk Kayeli, di Teluk Ambon juga lumayan. Tidak terlalu lagi menjurus kepada pencemar. Nah, jadi ke depan ini 2021 kami masih memprioritaskan juga termasuk penanaman terumbu karang. Nah, kemudian kemarin dengan dicetuskannya oleh Pak Gubernur tentang kegiatan Kalesang negeri, itu juga bagian dari prioritas kami untuk bagaimana kita mendorong program dan kegiatan kepada masyarakat desa untuk tetap dia menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kalesang ini kan bahasa lokal. Jadi kalesang itu berarti kita peduli. Kita harus membersihkan dan mempunyai perhatian sehingga betul-betul lingkungan ini menjadi tetap bersih, lestari untuk dinikmati oleh semua orang. Jadi beberapa program Pak Gubernur itu kami pasti masukkan di dalam prioritas di tahun 2021. Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, demikianlah bincang kita bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, tentunya dengan Dr. Andus Roy Cornelis Syauta, MSI. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.